wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Ilmu Hadis NIM 3220014. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Filsafat Ilmu, di mana nanti ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Berikut beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dalam tugas filsafat ilmu ini. Pertanyaan yang pertama itu tentang pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu merupakan segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Filsafat ilmu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada filsafat ilmu dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan luar dari kegiatan ilmiah dan sebagainya. Berikutnya itu tentang ruang lingkup filsafat, di mana ada ontologi ilmu perspektif filsafat, tentang apa, ada yang bagaimana, yang ada itu paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya. Merupakan paham ontologi yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana yang ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Terus ada epistemologi ilmu yang meliputi sumber sarana dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan dipilih. Akan yang dipilih akal budi, pengalaman atau komunikasi antara akal dan pengalaman. Intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme atau rasionalisme, kritisme yang positif, fenomenologi, dan berbagai variasinya, yang ditunjukkan pula bagaimana sih kelebihan dan kelemahan suatu model epistemologi beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan ilmiah seperti teori koersi, korespondensi, dan sebagainya. Terus berikutnya tentang aksiologi ilmu yang meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagai mana kita jumpai dalam kehidupan yang kita yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik materi. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi untuk sebagai suatu yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu dalam memperkembangkannya. Filsafat ilmu juga mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan bahkan sampel pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tapi juga arti maknanya bagi kehidupan kita. Berikutnya mengenai pertanyaan apa sih fungsinya bagi jurusan saya atau jurusan ilmu hadis mempelajari filsafat ilmu sendiri. Bagi saya mempelajari filsafat bagi ilmu hadis sangat berguna, karena dengan mempelajarinya saya sebagai mahasiswa ilmu hadis sangat membantu, karena saya bisa berpikir mengapa
harus ada kajian hadis, dan dengan adanya ilmu filsafat ini saya jadi berpikir ke depannya, karena jika hadis tidak dipelajari maka akan banyak hadis-hadis palsu yang muncul, dan dengan mempelajari filsafat saya dapat berpikir kritis, jadi kita tidak menerima pendapat begitu saja atau suatu pendapat yang didasarkan pada otoritas tertentu, serta selalu mempertanyakan asumsi-asumsi yang terdapat dalam penjelasan mengenai pendapat-pendapat tersebut. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang kedua, mabdi asyarah. Apa itu mabdi asyarah? Jadi mabdi asyarah itu merupakan deskripsi umum tentang disiplin ilmu, terkhususkan untuk ilmu yang berkaitan dengan ilmu syarah. Konsep mabdi asyarah sendiri ada inamabadi kulli fanni asyara al-hadu wal mau'usum masamaro wa nisbatun wa fadluhu wal wadi wal isma isbab da hukum syar'i masailu wal ya'du bil ba'di tafi wa mandaro al jami'a haza asyaraha, yang artinya sesungguhnya mabdi atau pengantar dasar dalam setiap ilmu itu ada 10, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada hubungan, dan yang kelima ada fadilahnya, dan yang keenam ada pencetusnya, terus ada nama, ada sumber pengambilan, dan ada hukum mempelajari atau mengetahui. Sebagaimana untuk memadai sebagian yang lain, dan siapa yang menguasai semuanya maka akan meraih kemuliaan. Kemudian tentang hadis yang berkaitan dengan filsafat ilmu, itu ada tentang akal dan ilmu terikat oleh norma dan nilai tegaknya dakwah kepada keimanan berdasarkan kepuasan atau kemantapan akal. Artinya keimanan tidak berarti mematikan akal, bahkan Islam menyuruh akal untuk beramal pada bidangnya, sehingga mendukung kekuatan iman, dan tidak ada ajaran manapun yang memuliakan akal sebagaimana Islam memuliakannya, tidak menyepelekan dan tidak pula berlebihan. Untuk itu kita perlu mengetahui di mana sesungguhnya bidangnya akal. Intinya bahwa akal tidak mampu menjangkau perkara-perkara gaib di balik dalam nyata yang kita saksikan ini, seperti pengetahuan tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mereka semua itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Seperti hadis yang berkaitan dengan filsafat, yang Nabi SAW bersabda, Rufi lillahi azza wa jalla tafakkaru fi ala illahi wala tafakka, yang artinya berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir pada zat Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar nomor 1788. Jadi diumpamakan oleh para ulama bahwa kedudukan antara akal dengan syariat bagaikan kedudukan seorang awam dengan seorang mujtahid ketika ada seorang yang ingin meminta fatwa dan tidak tahu mujtahid yang berfatwa, dan tidak tahu harus kemana minta fatwa, maka orang awam itu pun menunjukkannya kepada mujtahid setelah mendapat fatwa. Terjadi perbedaan pendapat antara mujtahid yang berfatwa dengan orang awam yang tidak menjuluki orang tersebut. Tentunya bagi yang meminta fatwa harus mengambil pendapat yang sangat mujtahid yang berfatwa dan tidak mengambil pendapat orang awam tersebut. Nah, itu hadis yang berkaitan dengan filsafat tentang akal. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir mengenai ayat atau ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi tentang moderasi beragama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Itu salah satunya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum man dzakari wa unsa wa ja'alnakum
syu'uban wa qabala lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun habirun. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian tentang hadis yang berkaitan dengan moderasi agama sendiri, ada hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Terus engkau juga wahai Rasulullah, beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu, tapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan air-air waktu, malam berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Dari Buraidah al-Aslami berkata, pada suatu hari aku keluar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Nabi berjalan di depanku, kemudian beliau menarikku dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu kami menemukan seorang lelaki yang sedang sholat dan ia banyakkan ruku dan sujudnya. Nabi bersabda, apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya? Maka aku berkatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya serta mengangkat keduanya. Seraya berkata, hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan, atau beliau mengulanginya 3 kali, karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya. Itu mengenai hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang moderasi beragama. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir juga. Itu 4 pertanyaan dari tugas UAS filsafat ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.